bahwa musik kita kali ini yaitu membahas jikalau mahasiswa ini masuk dunia perkuliahan akan dites terlebih dahulu sehingga aktivitas perkuliahan akan terjadi dengan seefektif itu pada akhirnya. Dewan juri yang terbuka sebelum masuk ke argumentasi kami, sebaiknya kami akan mendefinisikan dan mengkarakterisasikan musik perdebatan kali ini. Poin A, yaitu perguruan tinggi. Mari menyadari bahwa perguruan tinggi merupakan sistem memasuki jenjang perkuliahan di mana di dalam sistem ini membutuhkan beberapa seleksi tahap atau seleksi tahap akhir atau yang dapat memasuki materi seleksi perkuliahan sebagai jenjang atau usaha di dalam jenjang memasuki jenjang perkuliahan tinggi di Dewan Juri. Poin B, trauma esai. Mari melihat bahwa trauma esai atau TAI mengacu pada tulisan yang berisikan hal traumatis baik yang pernah atau yang pernah dialami penulis dalam hal ini peserta didik. Penulisan tulis trauma esai ini digunakan untuk mengetahui kondisi kejiwaan maupun kedewasaan peserta didik dalam menghadapi kejiwaan traumatis mereka dengan dugaan trauma. Mari lihat bagaimana latar belakang musik perdebatan kali ini. Mari menyadari bersama dari timbulnya musik perdebatan kali ini dan pun pada akhirnya yang dua Dewan Juri yang berperan dalam memasuki jenjang pendidikan atau perguruan tinggi tentunya sangat memerlukan seleksi tahap di awal yang diajukan dengan yang namanya trauma esai Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat bagaimana di goals kami akan tercipta di sisi kami. Poin A, yaitu keefisienan dua dunia perkuliahan akan terjadi di sisi kami. Mengapa? Karena mari lihat ketika kami mengetahui tingkat pengetahuan atau tingkat trauma kita sebelumnya, tentu di dalam dunia perkuliahan akan amat efektif pada akhirnya Dewan Juri yang terhormat. Sehingga adanya pengetahuan dasar terlebih dahulu ketika ini mengikuti metode seleksi terlebih dahulu Dewan Juri yang terhormat. Mengapa kami mari melihat bagaimana urgensi mengapa kami mendukung penambahan trauma esai sebagai metode seleksi masuk perguruan tinggi. Poin A, yaitu anak-anak kuliah akan bebas untuk melakukan praktik tanpa takut dengan trauma mereka. Atau B, misalnya mereka memiliki jurusan perkuliahan di dalam dunia kedokteran misalnya Dewan Juri yang terhormat. Ketika mereka tidak mengetahui trauma mereka di dalam asas kedokteran itu adalah darah, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan efisien di dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat. Pun pada akhirnya ketika mereka hadir dengan premis yang mengatakan untuk aku menambahkan trauma esai di dalam perguruan tinggi, pun pada akhirnya mereka sangat menutup mata atau bahkan pura-pura lupa dengan trauma-trauma yang ada di kalangan anak-anak ataupun mahasiswa Dewan Juri yang terhormat. Melihat bagaimana kondisi sekarang, status quo sekarang di dunia kami, melihat bagaimana di dalam dunia kami itu banyaknya trauma-trauma yang didasari dalam dunia jenjang perkuliahan tinggi itu Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat di dalam base kami, di dalam dunia kami, yaitu di Indonesia sendiri misalnya cenderung memiliki anak-anak di dalam jenjang dunia perkuliahan memiliki trauma, sehingga pada akhirnya ketika trauma esai ini tidak dapat ditambahkan di dalam dunia jenjang perkuliahan tentunya di dalam jenjang perkuliahan ini tidak akan seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Misalnya mereka memasuki fakultas kedokteran seperti saya katakan tadi dan mereka takut dengan darah-darah atau alat-alat saja seperti suntik dan lain-lain, Dewan Juri yang terhormat tentunya ini akan sia-sia pada akhirnya. Atau B, mereka tidak akan leluasa itu untuk melakukan dunia perkuliahan mereka Dewan Juri yang terhormat. Melihat bagaimana di dalam trauma mereka itu terjadi ketakutan di dalam diri mereka sendiri. Pun pada akhirnya ketika kami masuk di dalam status quo kontrak atau di bisnis kontrak atau di dunia mereka akan mengatakan bahwa di dalam dunia kami itu kami melihat bagaimana menerapkan seleksi trauma esai tapi tidak di dalam mereka akan mengatakan bahwa mereka akan menerapkan seleksi trauma esai tapi tidak di dalam jenjang perkuliahan atau di dalam jenjang tingkat perguruan tinggi ini Dewan Juri yang terhormat. Tapi mereka akan menerapkan bahwa trauma esai ini ada di dalam jenjang misalnya SMA, SMP dan lain sebagainya. Yakinlah Dewan Juri yang terhormat tidak akan seperti itu di sisi mereka. Mengapa? Poin pertama yaitu hal trauma esai merujuk pada bagaimana kita mengetahui kondisi kejiwaan maupun kedewasaan. Tapi ya, ketika kamu mengatakan untuk mengetahui hal-hal kejiwaan itu tidak berada di dalam memasuki jenjang usia perguruan tinggi misalnya, hal ini sama sekali tidak dapat kami kredit. Mengapa? Mengingat bagaimana potensi kejiwaan dan psikologis dapat dilihat dan diukur bagaimana mereka mampu melewatinya Dewan Juri yang terhormat. Mari lihat bagaimana di base kami akan tercipta keefisienan di sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Pun pada akhirnya ketika mereka tidak mampu di dalam tes ini, mereka bisa kok melakukan evaluasi psikologis terlebih dahulu untuk mengetahui psikis mereka misalnya sehingga sangat percuma bukan ketika mereka memilih hal fakultas B misalnya, tapi mereka takut dengan hal ini, tentunya itu akan sangat sia-sia di sisi mereka Dewan Juri yang terhormat.
beban yang harus dibuktikan oleh rekanku. Bagaimana di sisi kontra dapat menangani ketika mahasiswa tersebut mampu berkuliah sampai akhir karena psikis mereka sudah tergabung misalnya Dewan Juri termasuk. Pada akhirnya di status quo sekarang banyak yang putus kuliah. Mengapa? Karena mereka sangat tidak sanggup untuk menangani bagaimana traumatis mereka yang akan terjadi pada akhirnya Dewan Juri termasuk. Mari lihat bagaimana di dunia sekarang, di Indonesia misalnya, banyaknya anak-anak kuliah di dalam jenjang perkuliahan itu sendiri, mereka sama sekali tidak mengetahui bagaimana trauma-trauma mereka yang sedang mereka alami, sehingga ketika adanya tes trauma itu misalnya, mereka bisa mengetahui terlebih dahulu bagaimana gangguan di dalam psikis mereka. Dewan Juri termasuk berbeda dari dalam psikis mereka sama sekali tidak mengetahui akan hal itu. Mereka sangat menutup mata bagaimana di dalam best test kami, yaitu terjadinya keefisienan yang baik juga di dalam jenjang perkuliahan maupun di dalam jenjang pendidikan Dewan Juri termasuk. Mari lihat ketika rekan hadir dengan premis yang mengatakan di dalam percuma untuk ketika rekan hadir dengan premis yang mengatakan percuma adanya karena trauma insight maka trauma insight dalam jenjang perkuliahan, karena itu akan sia-sia pada akhirnya. Dewan Juri yang termasuk lihat mereka sangat dismisif terhadap trauma insight sendiri. Dewan Juri yang termasuk mengingat bagaimana trauma insight sendiri itu dapat dilihat bahwasanya ini merupakan mengetahui bagaimana kondisi mereka, bagaimana mereka mengetahui kondisi kedua mereka maupun kedua mereka dalam menghadapi kejadian trauma-trauma misalnya. Dewan Juri yang termasuk berbeda di sisi kami itu melihat bagaimana gangguan-gangguan trauma mereka yang akan terjadi Dewan Juri yang termasuk. Pada akhirnya di dalam trauma-trauma ini yang kami maksud adalah trauma-trauma seperti dalam misalnya trauma ketinggian misalnya, atau trauma menjadi pusat perhatian Dewan Juri yang termasuk. Sehingga pada akhirnya ketika mereka tergabung dengan hal ini, tentu ini akan terjadi dan tidak akan terjadi di sisi kami Dewan Juri yang termasuk. Melihat bagaimana di proses kami sangat baik di Dewan Juri yang termasuk. Mari lihat bagaimana keefisienan dunia perkuliahan akan terjadi di sisi kami. Mari lihat ketika kami mengetahui tingkat pengetahuan atau tingkat trauma kita sebelumnya, tentu di dalam dunia perkuliahan akan sangat efektif di sisi kami. Sekian dan terima kasih bangga berada di pihak. Baik, untuk melanjutkan kasus saya persilakan pembicara utama dari debat hari ini akan saya mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Dewan Juri yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam sejahtera bagi para Dewan Juri yang terhormat, semua debat yang terhormat serta hadirin sekalian. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan kita bila trauma yang telah lama dialami atau sedang dialami diungkit-ungkit kembali, bukankah orang yang traumanya diungkit-ungkit kembali akan merasa gelisah atau tidak tak nyaman? Bayangkan trauma berat Anda diungkit-ungkit kalau kembali karena dibutuhkan untuk seleksi masuk, akankah Anda merasa nyaman? Trauma seharusnya tak diungkit-ungkit lagi karena bisa membuat yang mengalaminya merasa stres. Dewan Juri yang terhormat, dengan menambahkan trauma esai akan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Maka dari itu kami sangat tidak menyetujui emosi pada perdebatan pada kali ini, karena bisa menimbulkan kembali masalah-masalah yang terjadi dahulu. Ini akan mengakibatkan terjadinya kasus-kasus berat, contohnya seperti kasus pembulian, pemerkosaan, pembunuhan. Akibatnya rasa trauma dan rasa amarah dan dendam yang terungkit kembali. Dewan Juri yang terhormat, dalam musik perdebatan kali ini saya akan mengajukan 3 argumen utama, yaitu akan menimbulkan rasa tak adil bagi calon, kedua menimbulkan rasa tak nyaman bagi calon, 3 menimbulkan permasalahan baru. Argumen pertama saya yaitu Dewan Juri yang terhormat dengan menambahkan trauma esai akan membuat kesusahan calon-calon mahasiswa masuk ke dalam perguruan tinggi. Mengapa? Karena dapat kita ketahui bahwa apabila ada tes masuk perguruan tinggi menambahkan trauma esai, bukankah ini sangat tak adil bagi calon-calon mahasiswa yang akan mendaftar ke perguruan tinggi? Kedua, Dewan Juri yang terhormat menambahkan trauma esai atau TI akan membuat calon-calon tersebut merasa tak nyaman karena mengingat kembali trauma atau kejadian yang
mendapatkan trauma esai atau TI akan berdampak besar terhadap cara-cara tersebut karena bisa menimbulkan konflik balik ke depannya. Maka kami sebagai tim kontra menegaskan kembali bahwa kami tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya silakan kepada bicara kedua dari Indo menyampaikan time. Pidato dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Buang semua apa yang dikatakan oleh oposisi karena tidak ada urgensi sama sekali mereka mengaku badan masukan kali ini. Mari kita satu persatu argumentasi mereka. Yang pembicara pertama mereka mengatakan bahwa traumanya ketika TI ini dilakukan, trauma dari sisi mereka akan diungkit-ungkit kembali sehingga mereka akan trauma mereka akan muncul kembali. Justru saya rasa dia lebih teman, ketika kita melakukan TI ini di awal, saya rasa trauma di sisi mahasiswa akan jauh lebih dapat teratasi pada dunia. Mari bandingkan ketika mahasiswa tersebut tidak melakukan TE, namun di fakultas mereka melakukan teori yang mengakibatkan trauma mereka muncul kembali. Saya rasa justru hal tersebut akan lebih buruk pada dunia karena penilaian mereka tidak akan seefektif itu pada dunia. Bayangkan ketika dari awal mereka trauma akan jelas seperti ketahuan pembicara pertama dan tim kami, namun ketika mereka melakukan TE, di TE tersebut mereka mengatakan bahwa mereka trauma akan darah, mereka tidak akan diterima di fakultas kedokteran karena mereka trauma akan darah, karena fakultas kedokteran adalah fakultas yang bermain pada kecelakaan ataupun perbaikan. Tapi lihat, mengapa di sisi mereka melakukan adanya kita kali ini? Mereka menakutkan bahwa sedari awal ketika mahasiswa melakukan TE, mahasiswa tersebut akan trauma pada dirinya sehingga trauma mereka akan jauh lebih besar pada dirinya. Justru saya rasa hal tersebut menjadi bagus justru saya rasa hal tersebut justru akan menjadi sangat bagus karena ketika mereka sudah tahu bahwa mereka trauma di situ, mereka tidak akan diterima di fakultas tersebut. Ketika ketika mereka diterima di fakultas tersebut, kuliah mereka tidak akan seefektif itu pada akhirnya. Pun kedua, mereka mengatakan bahwa ini akan menyusahkan calon mahasiswa. Ya kami tahu bahwa itu harus dari tim kami. Namun saya rasa hal tersebut tidak apa-apa dia berpengalaman karena tidak apa-apa ketika mereka dari awal susah untuk melakukan tes tersebut karena mereka akan tahu hasilnya bahwa mereka trauma di sisi mana. Ketika mereka sudah tahu mereka trauma di sisi mana, mereka tidak akan diterima di fakultas tersebut. Sehingga saya rasa mereka akan dapat untuk melanjutkan fakultas tersebut di fakultas lain karena mereka tidak diterima di fakultas tersebut. Pun sedari awal kami tidak mendapatkan apa urgensi mereka menolak dulu adanya musuh pada kita pada hari ini. Kita tidak mengerti bagaimana kami pembicara satu mereka hanya datang dan menyampaikan argumentasi singkat itu pada dirinya. Mereka tidak menyampaikan urgensi mengapa mereka menolak dulu adanya musuh pada hari ini. Baik, selamat datang pada argumentasi pada tim kontra. Setidaknya kami memiliki 2 poin argumentasi. Yang pertama, A. Pentingnya menambahkan TE di seleksi masuk ke perguruan tinggi. Atau B. Mari kita bandingkan ketika TE ini tidak ada dalam tes perguruan tinggi. Oke, poin A. Pentingnya menambahkan TE di seleksi perguruan tinggi. Sebelum itu, ketika ada bijaksana, saya akan membuat instruksi untuk menginstruksi saya dalam hitungan 3, 2, 1. Dan instruksi artinya mereka semua setuju terhadap bijaksana saya dan direktorat. Lanjut pada poin argumentasi saya. A. Pentingnya menambahkan TE di seleksi masuk perguruan tinggi. 1. Apa yang terjadi ketika TE ini dilaksanakan? Ketika TE ini dilaksanakan, anak-anak kuliahan atau mahasiswa akan bebas untuk melakukan praktik tanpa perlu takut untuk mengalami trauma mereka. Karena sedari awal mereka sudah tahu mereka trauma akan hal tersebut. Ketika mereka sedari awal sudah tahu bahwa mereka trauma menjadi pusat perhatian, mereka tidak akan dapat masuk ke fakultas hukum karena fakultas hukum adalah fakultas yang penuh dalam berbicara dan selalu diperhatikan oleh orang-orang, sehingga mereka tidak akan diterima di fakultas hukum pada dirinya. Hal tersebut akan jauh lebih baik karena waktu di situ mereka tidak akan sia-sia pada dirinya. Mereka akan masuk kepada fakultas lain untuk mengetahui apa mereka yang mereka sukai. Atau 2. Untuk dapat menghindari trauma berkelanjutan, ketika suatu saat di perkuliahan mereka akan mengalami trauma yang berlebihan. Ketika mereka melakukan praktik seperti praktik bedah misalkan di fakultas kedokteran, mereka tidak akan ketika TE ini dilakukan, mereka tidak akan masuk di fakultas kedokteran, mereka tidak akan mengalami trauma yang berlebih berkelanjutan. Karena ketika mereka masuk dan melakukan TE, saya rasa ketika mereka melakukan praktik, mereka akan trauma pada saat itu juga, dan saya rasa perkuliahan mereka sangat tidak efektif pada dirinya.
Lanjut ke poin B, mari bandingkan ketika tes esai ini tidak dilakukan dalam kriteria masuk perkuliahan. Satu, mereka tidak akan seefektif itu karena seperti yang dijelaskan oleh pembicara pertama dari tim kami, bahwasanya ketika mereka dari awal sudah tahu bahwa mereka trauma pada hal itu, mereka tidak akan masuk ke fakultas itu. Mereka akan mengganti fakultas mereka karena ketika mereka masuk ke fakultas itu, namun ujung-ujungnya mereka tidak mampu untuk menyelesaikan perkuliahan mereka, sehingga saya rasa kami akan jauh lebih efektif pada akhirnya. Atau dua, mereka tidak akan seleluasa itu untuk melakukan perkuliahan. Ketika mereka tetap ingin memaksa bahwa mereka takut terhadap darah, namun mereka tetap memaksa untuk ingin masuk ke dunia kedokteran misalkan, saya rasa mereka tidak akan seleluasa itu untuk melakukan praktikum. Ilmu yang didapatkan pun tidak akan seefektif itu pada akhirnya karena mereka takut akan hal tersebut. Ini saya rasa itu menjadi poin kenapa kami sangat menyetujui adanya tes esai ini untuk dilakukan dalam ketika ingin memasuki jenjang perkuliahan. Mari lihat, maka ini akan menjadi subjektif pada akhirnya, dan saya akan pada akhirnya karena percuma ketika mereka sedari awal tidak mengetahui trauma mereka, namun mereka masuk ke fakultas itu, di sisi mereka akan takut dan fakultas dan kuliahan mereka tidak akan seperti itu pada akhirnya. Oleh karena itu saya akan buka introduksi lagi dalam 3, 2, 1. Kali-kali tidak ada introduksi, silakan. Sadari, berdebat bukan hanya sendiri berbicara, tapi sendiri mendengarkan. Saya rasa pembicaraan saya sudah sangat kompleks menjelaskan bahwa ada 3 trauma yang kami maksud, seperti trauma ketinggian, misalkan trauma darah, ataupun trauma menjadi pusat perhatian. Pun pembicara satu dari tim kamu sama sekali tidak menyampaikan trauma seperti apa yang kami maksud, sehingga saya rasa justru kamu akan sangat buruk pada akhirnya, sehingga tersebut kamu akan kalah pada akhirnya. Tapi lihat, saya tidak mengerti mengapa di tim kontra mereka menolak hal ini, karena saya rasa di ujian Muhammad dengan adanya DE ini, saya rasa ini akan jauh lebih baik pada akhirnya dan akan sebegini itu pada akhirnya karena perkuliahan mereka tidak akan sia-sia. Dan ketika mereka menolak ini, saya rasa mereka memiliki tanggung jawab sebesar itu, karena jika sudah dia tidak mampu untuk menangani trauma mereka, saya rasa perkuliahan di sisi mereka akan terputus pada pertengahan perkuliahan mereka, sehingga hal tersebut tidak efektif dan tidak Muhammad. Lanjut, status quo sekarang banyak yang putus kuliah karena tidak sanggup mengalami hal tersebut. Ketika kita melihat di dunia kedokteran misalkan, ketika mereka takut terhadap darah, mereka tidak mampu menjelaskan hal tersebut. Pun ketika kita melihat pada dunia contoh trauma menjadi pusat perhatian, mereka tidak mampu masuk ke fakultas hukum dan fakultas teater karena mereka trauma terhadap adanya pusat perhatian di sisi mereka. Bayangkan ketika mereka memaksa untuk masuk ke fakultas tersebut, saya rasa mereka hanya akan menyia-nyiakan hal tersebut karena mereka ujung-ujungnya tidak akan mengerjakan hal tersebut. Sehingga saya rasa itu yang menjadi mengapa kami sangat menyetujui masuk kita kali ini. Oleh karena itu saya dengan sangat tegas lulus mantap dan akan bangga menjadi pihak pemerintah. Sekian dan terima kasih. Saya silakan bicara kedua dari Bapak. Sebagai pembicara kedua dari tim kita, mengapa kamu tidak setuju dengan masuk perdebatan kali ini yang ada di luar dulu? Tolong suaranya di keras lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari tim pembicara kedua dari tim kontrak akan membacakan argumen kami dalam 1, 2, atau 3. Mengapa kami tidak setuju dengan perdebatan kali ini yang dimana musik tersebut ini di mana perguruan tinggi menambahkan trauma Aisyah sebagai metode seleksi masuk perguruan tinggi. Adapun alasan mengapa kami tidak setuju dengan masuk perdebatan kali ini yang satu, dapat kita ketahui apabila di mana perguruan tinggi menambahkan trauma esai, maka orang-orang tersebut akan malu untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Mengapa? Satu, karena trauma mereka akan diketahui oleh beberapa orang, yang dimana apabila orang memiliki trauma yang kita dapat lihat di dunia status quo, dunia tersebut adanya rasa malu atas trauma mereka dapat kita ketahui bahwa dunia sekarang seperti orang yang apabila memiliki penyakit mental atau memiliki kelainan yang dimana seperti contohnya memiliki trauma bipolar dan lain-lain akan dikucilkan. Maka dari itu setidaknya sebaiknya dewan ini untuk tidak menambahkan trauma
tidak semua orang yang memiliki trauma esai atau yang memiliki trauma esai tidak pantas untuk lanjut di fakultas tertentu. Yang seperti dikatakan kepada Tipro, kepada fakultas kedokteran. Dapat kita ketahui Dewan Juri Terhormat bahwa banyaknya orang yang memiliki trauma akan sukses selanjutnya mereka dan akan membahas trauma mereka. Tetapi dapat kita ketahui bahwa apabila mereka terus melawan trauma mereka akan sukses dan dapat kita ketahui bahwa adanya trauma mereka akan mempelajari hal tersebut. Yang keempat, mengapa kami tidak setuju? Tidak, yang dikatakan kepada pembicara lawan mengatakan bahwa calon mahasiswa seperti kedokteran harus memiliki trauma esai, tapi dapat kita ketahui bahwa semua orang pasti akan mengetahui diri mereka bahwa mereka akan punya trauma, maka bahwa mereka tidak akan masuk ke dalam, maka mereka akan tahu bahwa mereka akan masuk ke fakultas selanjutnya. Nah, seperti saya katakan kepada yang pertama bahwa dapat kita ketahui apabila tes perguruan tinggi apabila trauma esai masuk ke dalam tes perguruan tinggi, maka tidak adanya keadilan terhadap orang-orang tersebut yang memiliki trauma esai. Dapat seperti yang saya katakan bahwa ada banyak orang yang trauma, tetapi mereka tetap bisa melanjutkan trauma mereka. Contoh seperti misalnya orang yang trauma terhadap darah, tapi dapat kita ketahui bahwa banyaknya orang-orang yang trauma terhadap darah akan terus melawan trauma mereka dan akan tetap sukses dan akan terus mempelajari mengapa mereka trauma. Maka dari itu saya sangat tidak setuju mengapa Dewan ini mendukung dunia di mana perguruan tinggi menambahkan trauma esai sebagai metode seleksi masuk ke perguruan tinggi. Adapun yang saya akan jelaskan bahwa dapat kita ketahui apabila trauma esai tersebut menjadikan patokan terhadap nilai perguruan tinggi, bukankah itu ketidakadilan karena seseorang yang memiliki trauma esai akan memiliki nilai yang terganggu karena trauma esai, bukankah itu sebuah apabila orang yang punya trauma esai akan diperhitungkan sama halnya dengan ketidaksetujuan akibat adanya orang yang memiliki trauma tersebut. Saya sebagai pengajar kedua menyatakan bahwa hanya itu sebatas argumen kami. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan kasus saya persilahkan pembicara kemudian dari Dewan Juri Terhormat akan respon kami selaku tim oposisi terhadap tim oposisi. Satu, Dewan Juri Terhormat catat di sisi mereka tetap mengatakan bahwa trauma tersebut tidak dapat diungkit karena telah terjadi di masa lalu. Sedang Dewan Juri Terhormat bagaimana mungkin cara mereka mengatasi trauma tersebut sedangkan mereka sendiri tidak konsultasi atau bahkan tidak menyebutkan trauma apa yang sedang mereka alami. Dewan Juri Terhormat tidak mungkin seseorang langsung tahu bahwa kamu trauma dengan darah misalnya. Tidak mungkin Dewan Juri Terhormat sendiri Dewan Juri Terhormat dengan adanya trauma esai ini pastinya dapat membantu mahasiswa untuk mengetahui sampai mana mereka mengalami trauma dan bagaimana mereka akan mengatasi trauma itu sendiri. Yang kedua, Dewan Juri Terhormat catat di sisi mereka tetap mengatakan, kembali lagi di pembicara saat mengatakan bahwasanya akan timbul kasus pembulian bahkan pemerkosaan ketika akan diungkit kembali atau bahkan mereka memiliki rasa malu. Sadar Dewan Juri Terhormat lebih parah di sisi mereka jika tidak ingin mengatakan, tidak ingin mengungkapkan bagaimana trauma tersebut terjadi di sisi mereka. Dewan Juri Terhormat catat pada tes kali ini tidak mungkin seseorang yang memiliki kewenangan akan menyebarluaskan bagaimana privasi mereka itu sendiri dari trauma tersebut. Dewan Juri Terhormat catat Dewan Juri Terhormat tidak mungkin seseorang akan menyebarkan bagaimana privasi dari seseorang lain. Itu akan mengganggu privasi mereka, bukan Dewan Juri Terhormat. Yang ketiga, Dewan Juri Terhormat di sisi mereka mengatakan mereka akan malu untuk mendaftar karena trauma mereka diketahui banyak orang. Sadar Dewan Juri Terhormat kembali akan ditegaskan bahwa tes ini atau trauma tes ini tidak akan disebarkan begitu saja. Dewan Juri Terhormat ini tidak semata-mata disebarluaskan kepada masyarakat luas atau halayak yang banyak. Bagaimana dengan si A mempunyai trauma? Dewan Juri Terhormat tidak mungkin seseorang akan memperburuk temannya, misalnya Dewan Juri Terhormat. Dan keempat, Dewan Juri Terhormat di sisi mereka mengatakan orang-orang memiliki trauma akan sukses di sisi mereka. Sadar Dewan Juri Terhormat bagaimana mungkin di sisi mereka akan menciptakan orang-orang yang trauma akan sukses.
perguruan tinggi. Catat Dewan Jurnal Terhormat 1, mahasiswa tidak akan ragu atau bahkan tidak akan malu untuk melakukan praktik atau hanya bahwasanya mereka trauma dengan hal ini. Dewan Jurnal Terhormat sadari dengan adanya trauma essay ini sedari awal pembicaraan 1 maka pembicaraan kedua kami jelaskan bahwa ini mengacu pada tes tulisan Dewan Jurnal Terhormat, sehingga Dewan Jurnal Terhormat dengan tes tulisan ini mereka akan dapat mampu mengembangkan bagaimana trauma mereka sendiri. Pun Dewan Jurnal Terhormat ini tidak akan mampu membuat seseorang bahwa kamu memiliki trauma ini, karena catat Dewan Jurnal Terhormat ini berbasis tulisan. Dewan Jurnal Terhormat melakukan poin kedua, yaitu membantu mahasiswa untuk mengatasi trauma mereka sendiri. Dewan Jurnal Terhormat catat sekali lagi kami tekankan bahwasanya trauma essay ini mengacu pada tulisan yang berisikan hal-hal traumatik, sehingga Dewan Jurnal Terhormat di sisi mereka tidak menyebutkan bagaimana langkah-langkah atau bahkan mekanisme yang bagaimana mereka akan menerapkan untuk mengatasi trauma yang telah mahasiswa mereka alami. Misalnya Dewan Jurnal Terhormat pun Dewan Jurnal Terhormat di sisi mereka terlalu disisipkan dengan adanya orang-orang mengalami trauma. Dewan Jurnal Terhormat tidak mungkin suatu perguruan tinggi misalnya tidak mungkin kasus perguruan tinggi misalnya akan membuat perguruan tinggi atau bahkan akan membuat universitas mereka rusak dengan adanya kasus bahwasanya misalnya mahasiswa mereka mengalami stres atau bahkan bunuh diri terkait skripsi. Tidak mungkin Dewan Jurnal Terhormat suatu perguruan tinggi atau bahkan universitas tersebut melakukan hal tersebut. Oleh karena itu Dewan Jurnal Terhormat universitas perlu melakukan atau bahkan menambahkan trauma essay ini pada sebagai metode seleksi masuk perguruan tinggi, bukan? Pun Dewan Jurnal Terhormat di sisi mereka ketika musik ini tidak diterapkan, pastinya mahasiswa akan terus menerus tidak tahu bagaimana trauma mereka akan dapat teratasi. Pun Dewan Jurnal Terhormat memasuki di dunia kami ketika musik ini diterapkan, pastinya pun mahasiswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi tersebut sudah tidak akan takut lagi kalau tiba-tiba mereka merasakan trauma sendiri misalnya. Pun Dewan Jurnal Terhormat sehingga mereka pun atau bahkan mahasiswa ini dapat mengetahui bagaimana kondisi kejiwaan ataupun bagaimana kedewasan mereka dalam menghadapi kejadian traumatis mereka sendiri, bukan? Dewan Jurnal Terhormat melihat status quo yang terjadi sekarang. Mari kita lihat dari kacamata psikologi yang dimana menunjukkan bahwa tingkat trauma itu dapat terus meningkat ketika tidak dikonsultasi. Kalau bukan Dewan Jurnal Terhormat, sehingga di sisi kami ketika trauma essay ini diterapkan, bahkan ditambahkan sebagai metode seleksi untuk masuk perguruan tinggi secara otomatis pun kita dapat membantu bagaimana peserta didik atau bahkan calon mahasiswa tersebut mengatasi bagaimana trauma mereka sendiri. Pun Dewan Jurnal Terhormat tidak mungkin seseorang akan terus berlarut-larut dengan trauma mereka. Sadar Dewan Jurnal Terhormat catat peserta didik ataupun mahasiswa memiliki mental psikolog yang berbeda-beda, bukan? Pun Dewan Jurnal Terhormat ketika tim dokter nantinya akan mengatakan bahwasanya di umur 18 tahun misalnya atau 18 tahun ke atas mereka telah masuk dalam konteks labil. Tetapi Dewan Jurnal Terhormat sadari labil tidak dapat diukur dari usia atau bahkan umur seseorang, melainkan bagaimana mereka telah dapat merespon atau bahkan mengatasi masalah mereka sendiri. Sehingga itu Dewan Jurnal Terhormat mengapa kami sangat menyetujui lahirnya musik perdebatan kita kali ini. Pun Dewan Jurnal Terhormat catat melihat dunia perkuliahan kita tidak hanya berfokus dengan diri sendiri, bukan? Pun Dewan Jurnal Terhormat kita berfokus bagaimana kita dapat berinteraksi, kita bahkan dapat mengatasi trauma-trauma kita sendiri untuk menunjang bagaimana nilai akademik kita akan terus meningkat, bahkan dapat kita diterima untuk pekerjaan misalnya Dewan Jurnal Terhormat. Melihat di sisi memasuki poin B Dewan Jurnal Terhormat, apa yang terjadi ketika perguruan tinggi tidak menambahkan trauma essay ini sebagai metode seleksi masuk perguruan tinggi. Pertama, Dewan Jurnal Terhormat di sisi mereka tim kontra akan terus mengalami yang namanya trauma. Mengapa Dewan Jurnal Terhormat sekali lagi kami tekan? Sekali kami tekankan bahwasanya trauma tersebut ketika tidak dikonsultasi, ketika kita tidak ingin mengatasi hal tersebut, pastinya trauma tersebut akan terus meningkat. Bahkan pun Dewan Jurnal Terhormat sekali lagi jika mereka tetap mengatakan bahwa trauma itu atau kejadian yang lalu tidak perlu diingat lagi. Bagaimana mungkin kamu akan mengatasi hal tersebut sehingga kamu tidak ingin mengingatnya lagi? Bahkan tidak mungkin suatu hal buruk tidak akan memiliki solusi, bukan? Dewan Jurnal Terhormat pun Dewan Jurnal Terhormat melihat argumen kontra. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa susah mahasiswa untuk masuk tes perguruan tinggi karena tidak akan adil. Misalnya Dewan Jurnal Terhormat ini tidak akan terjadi di sisi kami Dewan Jurnal Terhormat karena yang pertama sesuai argumentasi kami yang pertama, mahasiswa tersebut tidak akan ragu atau bahkan takut untuk melakukan ataupun bahkan masuk ke perguruan tinggi tersebut sesuai yang telah disebutkan pada saat hingga pembicaraan kedua kali. Misalnya Dewan Jurnal Terhormat ketika mereka takut darah, tidak mungkin mereka akan mau masuk ke kedokteran. Bagaimana mungkin walaupun mereka ingin masuk ke kedokteran, setidaknya mereka akan berusaha mengatasi bagaimana trauma mereka akan teratasi. Dewan Jurnal Terhormat tidak mungkin mereka akan menghancurkan mimpi mereka hanya dikarenakan trauma mereka tidak dapat mereka atasi sendiri. Dewan Jurnal Terhormat memasuki poin kedua di tim mereka akan membuat calon mahasiswa tidak nyaman. Dewan Jurnal Terhormat calon siswa tidak nyaman di sisi mereka karena di sisi kami telah nyaman dengan adanya trauma essay ini, dikarenakan mereka telah dapat menyuarakan atau bahkan mereka telah dapat menulis bagaimana trauma-trauma mereka itu sendiri. Pun Dewan Jurnal Terhormat itu
warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan semuanya. Selamat siang, dengan hormat dan juga selamat siang tim oposisi dan tim pemerintah yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatannya kali ini. Saya sebagai pimpinan ketiga dari tim oposisi akan menekankan kembali dengan poin-poin utama mengapa kami tidak mendukung mosi kali ini. Dan di mana mosi kali ini adalah dewan ini mendukung dunia, di mana perguruan tinggi menambahkan trauma esai sebagai metode seleksi masuk perguruan tinggi. Tapi sebelum itu, saya ingin membantah argumen tim lawan, terutama penjara kedua yang sudah bersama terlebih dahulu. Yang terhormat, mereka dari pemilu 1 dan pemilu 2 hanya menyatakan tentang trauma ringan seperti trauma darah, ketinggian dan yang lainnya ke jalan terhormat. Tetapi bukankah ada trauma berat lainnya seperti pemerkosaan dan pembunuhan dan kecelakaan dalam judul trauma? Yang dimana trauma berat tersebut jika terjadi kembali bisa saja mereka dapat membalaskannya dalam judul trauma. Apalagi terutama kasus pemulihan dan trauma yang selama ini kita tahu banyak kasus di mana pelaku dari pemulihan dan pemerkosaan tersebut dibalaskan lagi pelakunya oleh korban tersebut. Setelah riwayat tadi, kami berlama-lama lagi ada 4 poin utama mengapa kami tak mendukung mosi kali ini. Yang pertama yang terhormat, apabila trauma esai diterapkan, mereka bisa saja membalaskan trauma mereka yang teringat kembali seperti yang saya katakan tadi dengan terhormat, seperti pemulihan dan trauma pemerkosaan terhadap pelaku. Yang kedua yang terhormat, tim lawan mengatakan trauma esai harus diterapkan agar dapat diseleksi masuk agar dapat diseleksi masuk ke perguruan tinggi seperti contohnya trauma darah yang terhormat agar dapat masuk ke fakultas yang diinginkan seperti fakultas kedokteran ataupun fakultas yang berhubungan dengan kesehatan yang berhubungan dengan darah dan terhormat. Bukankah trauma akan darah bukankah orang yang memiliki trauma akan darah dapat sadar akan trauma tersebut sehingga mereka tak mungkin memilih fakultas yang memiliki trauma dalamnya seperti takut akan darah atau juga. Dan yang ketiga dengan juara terhormat, apabila trauma esai diterapkan dan mereka teringat kembali dapat mengganggu pelajaran mereka, dan juga jika trauma esai diterima dapat diterima dan diterapkan dan calon mahasiswa tetap diterima dalam juara terhormat, trauma mereka walaupun trauma mereka ditulis bisa saja trauma mereka yang mereka tulis tidak ada solusi dari fakultas ataupun tempat-tempat mereka yang mengembangkan ilmu mereka agar masalah tersebut dapat diselesaikan kecuali dilupakan ataupun melalui psikiater dan psikiater. Yang keempat dewan juara terhormat, apabila trauma esai diterapkan dalam seleksi nilai masuk perguruan tinggi, bukankah itu tak adil seperti dikatakan pembicara kedua saya tadi dan instruksi apabila trauma mereka yang telah dilupakan dan diselesaikan dengan cara lain seperti psikiater dapat menghilangkan trauma mereka. Tapi bukankah dengan begitu bukan berarti mereka dapat menghilangkan trauma mereka tersebut? Jika dilihat dari sudut pandang siswa yang mengalami trauma dengan juara terhormat, hal-hal trauma yang dialaminya adalah saat terburuk dan tak mungkin dia ingin membahasnya kembali dengan juara terhormat, terutama kasus-kasus pembulian dan pembunuhan yang seperti saya katakan tadi dengan juara terhormat. Dan terutama jika walaupun kita tahu bahwa kasus tersebut tidak akan disebarkan, tetapi dapat saja ada orang yang dapat memobol dari sistem tes mereka dengan juara terhormat dan melihat dari apa yang mereka tulis, terutama jika para pembuli tersebut dan para pelaku pemerkosaan yang telah saya sebutkan tadi memasuki fakultas yang sama, fakultas yang sama dengan para korban, bukankah mereka akan tetap melanjutkan trauma tersebut? Bukan mereka akan melanjutkan pelakuan mereka tersebut kepada para korban sebelumnya dengan juara terhormat dan membuatnya merasa terpuruk kembali dan berpikir banyak hal akan trauma tersebut yang terjadi kembali di kehidupannya di perguruan tinggi dengan juara terhormat. Apalagi trauma seperti pembulian dan pemerkosaan yang tadi saya lakukan dengan jurnal. Dan bisa saja seperti pelaku pemerkosaan
hanya yang melakukannya kembali, bisa saja mereka menyebarkannya bisa saja mereka menyebarkannya bahwa mereka pernah memperkosa orang A di tempat B, bukan ke orang-orang yang mereka sampaikan, dapat saja mereka dapat mengikuti ajaran mereka dan mengikuti memperkosanya ataupun membulinya dengan juru terhormat. Sehingga jika dilihat dari poin-poin utama dari argumen kami tekankan lagi bahwa kami atau saya sebagai pembicara ketiga yang memuatkan ini dan juga sebagai tim oposisi sangat tidak setuju dari masukan ini yang diterapkan karena dapat mengingatkan kembali mahasiswa yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Dan poin-poin ini dapat mendukung mengapa musik ini tak dapat diterapkan dengan juru terhormat. Dan juga apabila trauma mereka terungkit kembali dan dilakukan kembali oleh orang-orang di fakultas tadi dan juru terhormat, ini dapat mengganggu kehidupan mereka dan dapat memperburuk kondisi kejiwaan mereka dengan juru terhormat. Saya sebagai pembicara ketiga dari tim oposisi, terima kasih banyak. Pidato kemenangan kami akan dimulai dari hitungan 3, 2, dan 1. Juri tiba kita di penghujung perdebatan yang di closing statement. Sebelum saya menyampaikan poin kekalahan dari tim mereka dan poin kemenangan dari tim kami, saya akan menyampaikan perbandingan dari kedua belah pihak. Mari bandingkan dari poin urgensi, argumentasi, dan elaborasi. Dari awal, pembicara pertama dari tim kami dari pihak pemerintah sudah menjelaskan seurgen apa musik kita kali ini, seurgen apa mengapa seharusnya ini diterapkan. Ketika ini diterapkan, orang-orang yang ingin masuk ke perkuliahan tinggi akan tahu bahwa mereka trauma terhadap apa. Sehingga kami rasa perkuliahan mereka akan jauh lebih efektif daripada mereka. Tidak seperti dia kontra, kami dari awal dimulai pembicara pertama dan pembicara closing, mereka hanya mengkhawatirkan bahwa trauma tersebut akan muncul kembali
kembali. Justru saya rasa, pun saya telah merespon hal tersebut mulai dari pembicaraan kedua bahwa hal tersebut justru akan lebih bagus pada kita. Kalau mereka tahu terhadap apa, mereka dapat untuk menyembuhkan hal tersebut. Mereka tidak akan mengambil keputusan yang sangat ekstrim pada dirinya untuk tetap masuk ke fakultas itu. Sehingga kami rasa tidak ada urgensi yang penting mengapa mereka mengakui adanya musik kita kali ini. Oke, mari kita bandingkan dengan poin argumentasi dimulai dari pembicaraan pertama, pembicaraan kedua, dan tim kami hingga closing statement di pembicaraan pro. Kami sedari awal sudah sangat tegas, lurus, dan mantap menyatakan mengapa kami menyetujui musik kita kali ini. Jadi seperti mereka dimulai pembicaraan pertama hingga closing statement, saya rasa mereka sangat ragu-ragu terhadap penyampaian argumentasi, sehingga kami rasa argumentasi mereka pun patut untuk diragukan dan tidak dapat dikredit sama sekali. Mari kita bandingkan dengan segi elaborasi. Sedari tadi kami mulai pembicaraan pertama, pembicaraan kedua hingga pembicaraan ketiga sudah mengelaborasikan dengan saya sangat baik dengan memberikan contoh kasus, sehingga kami rasa kami akan memenangkan. Jadi seperti di sisi mereka hanya membawakan hal itu terus mulai dari pembicaraan pertama hingga closing statement. Oke, poin kekurangan dari sisi mereka, pembicaraan satu mereka menyisakan waktu 4 menit 35 detik, dan pembicaraan kedua mereka menyisakan waktu 2 menit 30 detik, dan pembicaraan ketiga mereka menyisakan 1 menit. Pun di closing statement mereka tidak dapat untuk menghabiskan waktu. Dimulai dari pembicaraan pertama hingga closing statement mereka tidak dapat untuk memanfaatkan waktu sebanyak itu. Padahal ada hal urgen yang harus kami sampaikan, namun mereka tidak menyampaikan hal tersebut di dalam penghormatan. Selanjutnya, dimulai dari pembicaraan kedua, mereka selalu menolak instruksi. Pembicaraan kedua dan pembicaraan dari tim mereka menolak instruksi yang ingin kami tawarkan. Padahal ada hal urgen yang ingin kami sampaikan di dalam pemahaman notis hal tersebut. Pun mereka tidak menjawab beban pembuktian yang diberikan mulai dari pembicaraan pertama dan kami membawa kasus. Mereka tidak menjawab hal tersebut dan hingga closing statement. Sehingga kami rasa mereka sangat layak untuk kalah dalam perdebatan. Lanjut, kelebihan dari kami menjelaskan urgensi yang seurgen itu pada akhirnya ketika hal ini diterapkan. Mengapa hal ini harus diterapkan? Karena ketika hal ini tidak diterapkan, saya rasa mahasiswa akan percuma pada akhirnya ketika mereka mengambil keputusan yang ekstrim untuk tetap masuk ke fakultas tersebut, padahal mereka sudah tahu bahwa mereka trauma terhadap fakultas tersebut. Sehingga saya rasa perkuliahan mereka tidak akan se-ekstrim itu. Pun catat di menjelang pengalaman, ketika mereka melakukan tes ini, mereka akan tahu trauma mereka di mana. Ketika mereka tahu bahwa trauma mereka dan mereka tidak dapat untuk melanjutkan hal tersebut, mereka akan pergi ke mereka akan pergi ke sekolah terlebih dahulu untuk mengatasi hal tersebut, bukan melakukan hal ekstrim untuk masuk ke perkuliahan tersebut. Sehingga kami rasa kami dapat memenangkan perdebatan. Kami mampu untuk menjelaskan secara komprehensif mengapa kami sangat setuju dengan musik kali ini, dan kami mampu untuk memanfaatkan waktu yang ada di dalam pengalaman. Sekalian saya tegaskan mengapa hal ini amat sangat penting pada akhirnya, karena ketika hal ini tidak dilakukan, mahasiswa di sini akan buruk pada akhirnya, karena mahasiswa di sini mereka akan mengambil keputusan yang ekstrim itu. Ketika mereka mengambil keputusan yang ekstrim itu, namun mereka ujung-ujungnya mereka putus di perkuliahan, saya rasa tidak akan efektif pada akhirnya. Karena itu dari dalam pengalaman oleh karena itu sebelum menutup closing statement, saya ingin menyampaikan bahwa argumentasi yang disampaikan oleh lawan cukup indah dan argumentasi yang disampaikan oleh tim kami cukup indah pula. Tapi ketika kita bandingkan argumentasi dari pihak proposisi akan jauh lebih buruk pada akhirnya, karena kami sudah menjelaskan dengan sangat tegas, dan komprehensif. Oleh karena itu kami layak memenangkan perdebatan.